Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang dalam Renungan Provinsi MSI Indonesia hari Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021. Perkembangan media sosial atau medsos pada tahun-tahun terakhir ini telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita manusia. Apa saja yang terjadi dimanapun juga di penjuru dunia dengan mudah menyebar dan dapat ditemukan dalam medsos. Kisah, cerita, kejadian atau peristiwa yang dialami, baik hal itu membanggakan atau menyedihkan, patut disyukuri atau menjadi keprihatinan, dengan mudah menyebar, walaupun kadangkala kebenaran suatu berita tidak diverifikasi dan tersebar menjadi berita bohong atau yang kita sebut hoax. Setiap pergantian tahun ajaran sekolah, anak-anak disibukkan untuk mengikuti ujian-ujian yang dipuncaki dengan pengumuman hasil studi dan wisuda yang semarak. Kebanggaan orang tua misalnya dipamerkan dengan memuat dalam medsos nilai dan prestasi dari anak-anak mereka sebagai hasil perjuangan mereka. Dalam bacaan pertama liturgi hari ini, Paulus mengungkapkan bahwa sebenarnya ia patut bermegah atau berbangga atas penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang diterimanya dari Tuhan. Ia patut berbangga karena ia menjadi pewarta yang ulung dan ternama. Ia patut bermegah atas prestasi pekerjaannya sebagai pewarta hebat yang mampu menjelajah pelbagai daerah sampai di Asia. Apa yang sebenarnya masih kurang dalam dirinya sejak ia bertobat? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menyadari untuk apa bermegah atau menyombongkan diri. Ia hanya seorang manusia yang punya banyak kelemahan. Ia mau menghindar dari penilaian yang berlebihan dari orang-orang lain. Maka ia berkata, "Aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menilai aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku." Paulus melanjutkan, agar ia tidak menjadi sombong atau meninggikan diri, maka ia diberi suatu duri di dalam dagingnya, ialah utusan iblis untuk mengocoh dia. Paulus selalu berdoa supaya Tuhan mencabut duri di dalam dagingnya itu. Tetapi Tuhan menolaknya dan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara sekalian, di tengah kesulitan dan kelemahannya, Paulus mendapat kesempatan untuk menyaksikan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Maka Paulus bisa berkata, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dia kuat karena rahmat Allah." Ia mendapat pencerahan untuk mengandalkan kasih karunia Allah yang bekerja dan memampukan dia dalam kelemahan-kelemahannya. Kuasa kasih Allah melampaui segala-galanya dan menjadikan Paulus seorang rasul dan pewarta yang unggul. Saudara sekalian, dari Rasul Paulus kita mendapat pesan hidup bahwa kesulitan dan kelemahan
merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar sesuatu yang baru, sekaligus merupakan kesempatan untuk menyaksikan kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Memegahkan atau membanggakan diri tidak menjadi sikap dasar dari Paulus. Seperti Paulus, duri dalam daging yang menyakitkan, kadangkala kita butuhkan agar kita dimurnikan dalam menjalani kehidupan kita. Duri dalam daging mengingatkan kita akan keterbatasan dan kelemahan-kelemahan manusiawi kita yang harus kita perangi dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Tuhan menyertai kita selalu. Amin.